Bab 1388, ya. Melihat pemandangan ini, wajah para master teratas di lapangan semuanya tampak sedikit tidak senang. Di samping Tuan Yong, lelaki tua berpakaian hitam itu menatap ke bawah ke arah orang-orang di bawah dengan ekspresi jijik di wajahnya, merasa mereka semua adalah semut. Senyum di wajah Tuan Yong telah menghilang. Dia menoleh ke arah Sander Ye, yang kemudian mulai tertawa. Tuan Yong menatap Sander Ye, apa yang ditertawakan Kaisar Sander? Sander Ye menatap orang-orang biasa yang mendukungnya dan berkata sambil tersenyum, aku teringat sesuatu yang dikatakan bibiku kepadaku. Dia berkata kepadaku bahwa jika aku memperlakukan semua makhluk hidup dengan baik, semua makhluk hidup juga akan memperlakukanku dengan baik. Tuan Yong melirik Cendi dan yang lainnya di bawah, lalu tersenyum dan berkata, Kaisar Sander, apakah menurutmu mereka dapat mengubah situasi untukmu? Sander Ye tiba-tiba bertanya, Tuan Yong, apakah alam kalian tertekan saat datang ke sini? Tuan Yong menyipitkan matanya sedikit, dan perasaan gelisah tiba-tiba muncul di hatinya. Pada saat ini, sebuah pedang tiba-tiba keluar dari tubuh Sander Ye. Pedang King Xuan. Kekuatan pedang yang dahsyat langsung menindas Tuan Yong di tempat. Pupil mata Tuan Yong tiba-tiba mengecil. Bagaimana mungkin sistem pedang ini sudah terbentuk? Saat pikiran itu muncul di benaknya, dia mengepalkan tangannya erat-erat dan aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Tetapi, dalam sekejap, aura itu dihancurkan oleh kekuatan pedang King Xuan, dan kemudian pedang King Xuan menembus alis Tuan Yong. Bang! Tuan Yong langsung terdiam di tempatnya, tidak bisa bergerak. Dunia seakan membeku dalam kematian. Semua orang menyaksikan pemandangan ini dengan tak percaya. Mata Tuan Yong pun terbelalak lebar, penuh ketidakpercayaan. Sander Ye menatap Tuan Yong yang ada di dekatnya. Harus kukatakan, kamu sangat berhati-hati, tapi kamu mengabaikan satu hal, yaitu... Saat dia berbicara, dia menyipitkan matanya sedikit dan mengucapkan kata demi kata, aku, Sander Ye, tak terkalahkan di alam yang sama. Tak terkalahkan di alam yang sama. Setiap kata bagaikan guntur, mengguncang hati setiap orang di ruangan itu. Udara di antara langit dan bumi seakan membeku, dan semua orang menatap Sander Ye dan Tuan Yong yang tidak jauh dari sana dengan tak percaya. Wajah orang-orang kuat dari 10 gurun dan tanah terlarang gurun kuno sepucat zombie, dan emosi kaget serta takut melonjak dari lubuk hati mereka seperti air pasang. Tak seorang pun menyangka bahwa Kaisar Sander ini benar-benar mampu melawan. Apalagi hanya satu pedang. Bagaimana mungkin orang-orang dari peradaban Suiming bisa begitu tidak kompeten? Berani sekali kamu. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian hitam, yang tidak jauh dari Kaisar Yong, tiba-tiba menjadi marah. Dia menunjuk Sander Ye dan berkata, beraninya kamu menyentuh Tuan Yong. Sander Ye menunjuknya dari kejauhan, dan dalam sekejap, kekuatan pedang dahsyat itu langsung menekan lelaki tua berpakaian hitam itu, memaksanya untuk berlutut. Lelaki tua berpakaian hitam itu dipenuhi kengerian, dan sesaat kemudian, wajahnya tiba-tiba menjadi ganas. Dia mengepalkan tangannya dan hendak melawan. Tetapi pada saat ini, cahaya pedang melintas di tenggorokannya. Jelek. Kepala lelaki tua berpakaian hitam itu terbang keluar seketika. Langsung terbunuh. Saat kepala lelaki tua berpakaian hitam itu terbang keluar, matanya terbuka selebar lonceng tembaga. Dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan semut di depannya ini. Aku sungguh meremehkanmu. Tuan Yong tiba-tiba berbicara, ekspresinya masih sangat tenang. Sebagai orang yang telah menegang kekuasaan besar untuk waktu yang lama, ia memiliki kemampuan untuk tetap tenang dalam menghadapi keadaan darurat. Sander Ye menatap Tuan Yong, dan Tuan Yong tersenyum dan berkata, aku tidak pernah menyangka bahwa pedangmu benar-benar dapat membangun sistem Tao. Tentu saja, jika hanya itu, pedangmu tetap tidak akan dapat melakukan apapun padaku. Pedangmu agak istimewa,
dan itu benar-benar dapat menghancurkan metode Tao di tanah kunoku. Sander Ye tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya merentangkan telapak tangannya, dan cincin penyimpanan milik Tuan Yong terbang ke tangannya. Dia melihatnya dan menyimpannya. Kemudian, dia melihat prajurit perunggu di belakang Tuan Yong. Aura prajurit perunggu ini sangat kuat, beberapa kali lebih kuat daripada yang ada di pagoda kecilnya. Mereka benar-benar makhluk yang tak terkalahkan dan menakutkan di bawah Kaisar Agung. Melihat tatapan Sander Ye, Tuan Yong segera memahami pikiran dan niatnya. Semua prajurit perunggu ini disempurnakan dengan metode rahasia peradaban Sui Ming milikku. Bahkan jika kamu membawa mereka ke tanah kuno, kamu tidak akan bisa menggunakannya. Sander Ye menatap Tuan Yong, bagaimana menurutmu? Tuan Yong menatap Sander Ye, dan setelah terdiam cukup lama, dia berkata, kamu tidak akan membiarkanku hidup. Jika menempatkan diri pada posisinya, dia juga tidak akan membiarkan lawan hidup. Kultivator pedang di depannya telah menunjukkan kelemahan, dengan tujuan melumpuhkan orang-orang dari tanah kuno mereka. Tetapi, siapa yang mengira bahwa pedang bisa begitu kuat? Meskipun dia tidak pernah meremehkan Sander Ye sejak awal, hasil akhirnya adalah dia masih sangat meremehkannya. Rencananya adalah untuk melemahkan kekuatan Sander Ye secara mendasar dan membuat Sander Ye menjadi orang yang kesepian. Tetapi Sander Ye secara langsung memberinya strategi tangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Tetapi, Tuan Yong tidak mau menyerah dan mati di sini. Jika dia mati, dia akan ditertawakan oleh orang-orang di tanah kuno selama ribuan tahun. Tuan Yong menatap Sander Ye, jika aku mati di sini, apa artinya bagimu? Sander Ye mengangguk, ekspresinya tenang. Kematian orang hebat di tempatku pasti akan menarik perhatian khusus dari tanah kuno. Tuan Yong menatap Sander Ye, apa yang paling kurang dari dirimu sekarang adalah waktu, bukan? Sander Ye tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu mengingatkanku tentang hal ini. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah memberiku alasan untuk tidak membunuhmu. Tuan Yong terdiam. Dia tentu saja punya ide lain, tetapi kekuatan pedang di tubuhnya jauh melampaui harapannya. Dia tahu bahwa jika dia membuat gerakan sekecil apapun, dia akan langsung terbunuh. Menarik kembali pikirannya, Tuan Yong menatap Sander Ye, aku bisa memberimu 300 jenderal dewa perunggu ini, dan aku juga bisa memberimu cincin penyimpanan. Sander Ye menatap Tuan Yong dan berkata, kamu harus mengerti bahwa hal-hal ini, kalau aku bunuh kamu, itu juga jadi milikku. Sekarang, kamu hanya punya satu kesempatan terakhir. Jangan ucapkan kata-kata bodoh seperti kalau kamu mati maka ini dan itu, mengerti? Tetapi Tuan Yong malah tertawa, sebenarnya, apapun yang kulakukan, kamu tidak akan membiarkanku hidup dan kamu tidak berani membiarkanku hidup, kan? Sander Ye mengangguk, ya. Tuan Yong masih tetap tersenyum, Kaisar Sander, identitasku lebih mengerikan dari yang dapat kamu bayangkan. Jika aku mati, Sander Ye melambaikan tangannya, tidak ada gunanya membicarakan status. Aku juga punya status. Jika aku pamer, tidak ada orang lain yang bisa hidup. Tuan Yong menatap Sander Ye, seolah-olah dia ingin menyeret Sander Ye ke neraka. Aku akan menunggumu di jalan reinkarnasi. Setelah mengatakan ini, tubuhnya tiba-tiba mulai terbakar. Sander Ye mengulurkan tangan kanannya dan menekan ringan. Pedang King Xuan bergetar hebat, menekan seluruh kekuatan Tuan Yong dalam ruang sempit. Begitu saja, Tuan Yong perlahan berubah menjadi abu di mata semua orang. Jiwa langsung diserap oleh pedang King Xuan. Sander Ye berkata dalam hatinya, King Xuan, seraplah ingatannya. King Xuan berkata, Tuan kecil, aku bisa menyerap ingatannya, tapi aku khawatir ingatannya sedikit tidak lengkap. Sander Ye berkata, tidak apa-apa, serap saja sebanyak yang kamu bisa. King Xuan berkata, baiklah. Melihat Tuan Yong terbunuh,
Orang-orang kuat dari 10 tanah terlarang dan tanah terlarang gurun kuno semuanya gemetar. Pada saat ini, mereka benar-benar ketakutan hingga ekstrim. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pria besar dari peradaban Suiming ini akan terbunuh dalam sekejap. Sander Ye mengabaikan orang-orang kuat yang berdiri di sana dengan kaget. Tetapi melambaikan tangan kanannya dan menempatkan 300 jenderal Dewa Perunggu ke dalam pagoda kecil. Ke-300 jenderal Dewa Perunggu ini masing-masing sangat menakutkan dan sama sekali tidak terkalahkan di bawah Kaisar Agung, tetapi masalahnya adalah Sander Ye sekarang adalah Kaisar Agung. Pedang King Xuan menekan mereka secara langsung, dan mereka tidak mempunyai kesempatan untuk melawan sama sekali. Tentu saja, ini juga karena mereka yang datang dari tanah kuno disegel dan ditekan oleh Cinta Pei. Jika tidak, Sander Ye tidak akan dapat melakukan apapun pada para jenderal Dewa Perunggu ini saat ini. Tidak peduli apapun, dia benar-benar menghasilkan banyak uang kali ini. Sander Ye mengumpulkan semua esensi kaisar yang telah diambil oleh Tuan Yong sebelumnya, dan kemudian dia melihat orang-orang kuat di lapangan. Ketika mereka melihat tatapan Sander Ye, semua orang kuat gemetar di dalam hati mereka, dan napas kematian menyelimuti semua orang. Memberontak, pikiran ini bahkan tidak muncul. Seberapa kuatkah Tuan Yong dan anak buahnya? Terlebih lagi, Tuan Yong dan lelaki tua berpakaian hitam itu sama-sama berada di level Kaisar Agung. Tetapi, mereka tidak berdaya di hadapan Kaisar Sander. Mereka meremehkan kekuatan peradaban Suiming. Tidak, mereka benar-benar meremehkan kekuatan Kaisar Sander. Biasanya, Kaisar ini tidak memiliki kultivasi sama sekali, tidak berbahaya, dari hanya mendekati gadis. Siapa yang mengira bahwa gerakan dia akan sangat mengerikan? Di lapangan, pedang King Xuan tergantung di atas kepala semua orang. Sander Ye tidak mengatakan apa-apa. Tekanan tak terlihat seperti gunung. Tekanan itu ada di pikiran semua orang. Semua orang merasa tercekik, banyak orang tampak pucat, menunggu kematian. Bakal terjadi. Sander Ye perlahan menutup matanya, menekan tangan kanannya dengan ringan ke bawah, dan pedang King Xuan perlahan turun. Dalam sekejap, tubuh semua orang di lapangan menjadi ilusi. Pada saat ini, mereka yang berdiri di sebelah kiri semuanya patah semangat dan mata mereka dipenuhi keputusasaan. Menghadapi Sander Ye di depan mereka, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan hanya bisa menunggu untuk dibunuh. Nafas kematian semakin dekat. Semua orang memejamkan mata dan menunggu kematian. Tetapi, pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba membuka matanya, merentangkan telapak tangannya, dan pedang King Xuan terbang kembali ke tangannya. Di kejauhan, orang-orang itu merasa lega. Mereka membuka mata dan menatap Sander Ye di kejauhan, wajah mereka penuh kebingungan. Sander Ye menatap ke arah kerumunan, tatapan matanya menyapu ke arah orang-orang itu, dan ketika mereka melihat Sander Ye menatap mereka, mereka semua dengan cepat menundukkan kepala, tidak berani menatapnya. Sander Ye berkata dengan lembut, "Aku memperlakukan kalian sebagai pahlawan negara, tetapi bagaimana kalian memperlakukanku? Apa yang kalian lakukan hari ini tidak cukup bahkan jika mati 10.000 kali. Tetapi biarpun kalian tidak baik, aku, Sander Ye, tidak bisa tidak adil. Aku harap kalian akan menjaga diri dengan baik di masa depan. Jika melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak adil lagi, aku, Sander Ye, tidak akan membunuhmu, tetapi surga yang akan menghukummu." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan menghilang di tempat. Semua orang di lapangan tercengang. Tidak bunuh mereka. Semua orang tercengang, bagaikan patung tanah liat di kuil. Sander Ye datang ke aula Guan Xuan. Saat ini, seluruh aula kosong dan sangat luas. Sander Ye berjalan ke meja tempat Jina Di biasa bekerja, lalu duduk dan bersandar di kursi. Pagoda kecil tiba-tiba bertanya, "Kamu?" "Aku pikir." Sander Ye berkata dengan tenang,
Tuan Pagoda mengira aku sengaja memancing ikan dan menegakkan hukum untuk membunuh mereka semua, kan? Pagoda kecil berkata, "Ya." Sander Ye berbisik, "Tuan Pagoda, apakah aku sebegitu jahatnya di hatimu?" Pagoda kecil tidak mengatakan apa-apa, tetapi berpikir dalam hati, "Kamu bahkan lebih buruk dari yang aku kira." Sander Ye perlahan menutup matanya, "Tuan Pagoda, di dunia ini, selain baik dan jahat, juga ada yin dan yang, ada dan tiada, keras dan lembut, indah dan jelek, bencana dan berkah, kesulitan dan kemudahan, ringan dan berat, dan sebagainya." Hal-hal yang bertolak belakang ini memiliki sisi yang berlawanan dan sisi yang saling bergantung. Seperti ada dan tidak ada yang saling melahirkan, kesulitan dan kemudahan saling melengkapi, panjang dan pendek saling membandingkan, sebelum dan sesudah saling mengikuti, dan sebagainya. Tuan Pagoda, apakah kamu mengerti maksud aku? Pagoda kecil berkata dengan suara berat, "Aku tidak mengerti, tolong jelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana." Sander Ye, sederhananya, kita perlu melihat masalah secara komprehensif. Kita tidak bisa hanya melihat sisi negatif dari suatu hal, tetapi juga sisi positifnya. Mereka akan mengkhianatiku, itu sesuai dengan dugaanku, karena aku mengandalkan esensi kaisar untuk menarik mereka. Karena aku dapat menarik mereka dengan esensi kaisar, maka orang lain secara alami dapat menggunakan esensi kaisar untuk menarik mereka. Ini adalah hal yang sangat normal. Bagaimanapun, kita semua adalah manusia, dan kita hidup untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Pagoda kecil berkata, "Aku mengerti apa yang kamu katakan. Sama seperti karyawan, jika bos lain menawarkan gaji yang lebih tinggi, maka karyawan secara alami akan beralih ke bos lain." Sander Ye mengangguk, "Aku akan berterima kasih kepada mereka yang bersedia berbagi kesulitan dan membantuku. Aku tidak bisa memaksa mereka untuk membantuku. Jika mereka tidak mau, itu adalah hak mereka." Pagoda kecil bertanya dengan bingung, "Apa tujuan akhirmu?" Sander Ye berkata dengan tenang, "Sebaliknya, aku bisa saja membunuh mereka atau tidak. Aku ingin memberi mereka belas kasihan, membuat mereka bersyukur, membuat mereka menyesali pilihan mereka, membuat mereka tidak berani membuat pilihan itu lagi, membuat mereka bekerja untukku dengan sepenuh hati di masa depan." Sambil berbicara, dia berdiri dan berjalan perlahan keluar. Ketika dia sampai di pintu, dia melihat kerumunan orang berlutut, dipimpin oleh Sina Mu, Zito Tao dan yang lainnya. Kaisar Sander. Semua orang menundukkan kepala bersama-sama. Kekuatan iman emas pucat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar Sander Ye. Pagoda kecil berkata, "Semua ini ada dalam rencanamu." "Ya." Bersambung.